wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Hari ini kita lanjutkan kuliah etika keilmuan. Seperti yang saya janjikan, saya akan coba ya jelaskan satu alat ya, tools ya, yang kita bisa membumikan etika keilmuan itu. Saya bilang bahwa ini tools berdasarkan deep learning ya, deep learning. Deep learning itu apa bahasa Indonesia? Pembelajaran apa ya Bu Yayu? Mendalam. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ya, deep learning ya. Oke. Jadi mungkin saya akan memberikan konsepnya dari betul-betul deep learning dalam AI ya, artificial intelligence. Tapi saya mencoba untuk mengaplikasikan prinsip yang sama untuk kita menghadapi dilema etika. Nanti ada contoh ya, ada contoh dilema etika untuk guru ini. Nah, kan banyak yang guru di sini. Oke, saya coba share. Sini. Share. Windows. Nah. Oke, clear ya? Nampak ya? Nampak Bu Yayu dan nampak ya? Clear ya? Tulisannya terlalu kecil enggak? Oke, tulisannya oke. Aman, Bro. Aman ya? Oke. Saya sudah siapkan, saya akan jelaskan dan ini saya rekam, nanti mungkin saya akan saya akan bagi tugas untuk membahas atau menganalisis dilema etika yang Bapak Ibu pernah hadapi berdasarkan prinsip deep learning ini. Saya pikir belum ada orang yang membuat ini. Ya, saya sudah cari-cari di internet. Pertamalah yang mencoba menggunakan etika keilmuan berbasis prinsip deep learning. Jadi pada layar ini, ya, monitor ini, saya akan membahas ya tabel panduan etika keilmuan berbasis prinsip deep learning. Jadi ada 6 langkah ya. 6 langkah disebut sebagai langkah etis. Jadi langkah etis 2, 3, 4, 5, 6 itu langkah yang ada analoginya dalam deep learning. Jadi dalam deep learning itu yang prinsip yang pertama itu adalah menentukan loss function namanya. Ya. Kemudian setelah itu menentukan input untuk training. Ya. Yang ketiga ada yang disebut sebagai proses evaluasi forward pass ya. Nanti kita akan bahas. Dan kita evaluasi loss-nya berapa. Kemudian ada yang disebut sebagai backward propagation dan retrain. Nah, kita training kembali, kemudian kita iterasi, lama-lama dia akan menjadi cerdas. Dan analogi dalam deep learning inilah yang deep learning inilah yang kita buat analoginya untuk kita lihat etika keilmuan itu. Jadi etis. Langkah pertamanya yang analoginya itu dari loss function itu, menentukan loss function itu adalah kita tentukan dulu prinsip etika intinya. Apa maksudnya menentukan prinsip etika intinya itu? Apa sih nilai utama yang ingin dijaga sebagai acuan etik? Acuan kita itu apa? Sebagai contoh misalnya integritas, keadilan, manfaat sosial, mungkin kesejahteraan, mungkin macam-macam lah ya. Itu nilai-nilai yang kita pegang ya sebagai acuan kita. Itu harus kita tentukan bergantung kepada topik atau kasus ya, dilema yang kita hadapi.
Setelah kita tentukan prinsip inti itu, etika, kita mengidentifikasi keputusan ilmiah kita. Apakah kebijakan yang dipilih itu mengandung potensi konflik etika ataukah ada tekanan eksternal tertentu. Jadi kita harus tentukan juga apa sih inputnya yang kita masukkan untuk training dari etika keilmuan berbasis prinsip learning. Tiga, ini nanti ada contohnya ya. Kita perlu susun matriks penilaian etis dalam bentuk tabel evaluasi etika. Ini analoginya dalam deep learning itu adalah forward pass namanya evaluasinya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana dampak kebijakan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Apakah dapat ya. Kemudian yang keempat, kita menyimpulkan dan menentukan sikap, ya, aksi kita itu seperti apa. Dan ini pertanyaannya adalah, apakah total dampaknya, ini loss-nya berapa gitu, total dampaknya itu loss-nya berapa, cukup signifikan nggak untuk memicu tindakan korektif. Ya. Yang kelima, kita koreksi. Kita koreksi dan retraining lagi etik itu. Ini yang disebut sebagai backward propagation dan retrain di dalam deep learning. Apakah sistem insentif dan perilaku itu bisa diubah sesuai evaluasi yang kita sudah lakukan? Apakah ada desain ulang struktur nilai? Yang keenam, ini siklus etika sebagai proses yang bukannya ini ya, seperti proses yang hidup. Jadi iterasi dia untuk memperbaiki. Ini yang kita sebut sebagai epoch ya di dalam deep learning. Apakah refleksi etis dilakukan secara rutin seperti evaluasi berkala atau dialog akademik misalnya. Jadi ini step-step ini saya susun berdasarkan analogi dalam deep learning. Ini ada catatan di bawah ini. Ada yang disebut sebagai loss adalah fenomena ketika nilai-nilai etika tidak lagi menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan ilmiah. Ini digantikan oleh dorongan pragmatis. Contohnya, yang kita lihat sekarang ini, dorongan pragmatis itu apa? Dana misalnya, jabatan, popularitas, itu sangat pragmatis sifatnya. Kalau itu yang mendorongnya, ya bisa terjadi loss function collapse. Jadi, etika itu sudah tidak. Nah, ini yang menurut saya kita ingin lihat ya pada kuliah pada kali ini, bagaimana kita bisa menggunakan konsep deep learning ini di dalam kita membahas etika. Oke, paham ya? Mungkin kalau saya ceritakan seperti ini masih abstrak dia karena nggak ada contoh. Nah, sekarang kita pergi ke contoh-contoh supaya membumi dia. Ini nanti kalau saya boleh di screenshot ini. Ini mirip ya dengan yang slide yang ini, tetapi ini lebih jelas lagi. Apa sih perbandingan tahap deep learning teknis itu dengan etika keilmuan? Kalau yang teknis itu, yang pertama itu data preparation, menyiapkan data dulu. Kemudian kita membangun model. Kemudian kita buat prediksi. Kemudian kita hitung kesalahan. Kemudian kita buat optimisasi. Kemudian kita yang betul-betul AI itu seperti itu. Jadi ini yang kita gunakan di dalam etika keilmuan prinsipnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau secara grafiknya atau diagramnya ya seperti ini, bukan grafik ya, diagramnya seperti ini. Ini prosesnya itu berulang-ulang ini. Kita tentukan prinsipnya, kemudian kita identifikasi keputusan ilmiahnya, kita buat matriks, kita koreksi, kita buat siklus etika itu sebagai proses sehingga prinsip ini etika itu bisa betul-betul embedded di dalam kehidupan kita. Oke. Ini yang saya sebut sebagai etika keilmuan berbasis prinsip deep learning supaya kita bisa menggunakan model ini di dalam kita melihat
masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Saya masalah saya, apakah saya ingin lakukan ini? Ini kan ada dilema juga. Ya misalnya kita ada cashback ya dari misalnya dari supplier gitu. Dia mau ngasih kita duit. Oh gimana ya? Semua orang kan melakukannya misalnya. Kita mau ambil duitnya apa enggak gitu. Padahal ini duitnya penting juga untuk dana taktis misalnya. Nah ini kita bisa masukkan ke situ. Oke? Ini contoh. Nah, ini contoh yang umum. Nanti saya akan berkasih contoh yang untuk guru. Ini contoh tabel evaluasi etika namanya. Jadi tabel evaluasi etika itu kita gunakan yang ini ya, tabel evaluasi etika itu yang ini, yang nomor ini. Matriks etika namanya, yang nomor 3, 1, 2, 3. Ya, evaluasi dampak matriks etika. Oke, ini sebagai contoh evaluasi etika. Nanti saya akan 3, 4, 5. Tapi ini contoh untuk evaluasi etika supaya kita tahu bagaimana kita menghadapi dilema itu. Oke, ini contoh yang banyak dikaji orang di buku-buku etika keilmuan mengenai Project Manhattan namanya. Project Manhattan itu adalah program dari pemerintah Amerika Serikat untuk membuat bom atom untuk menghentikan Perang Dunia Kedua. Jadi awalnya itu kasusnya adalah Albert Einstein bersama Leo Szilard itu menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt pada tahun 1939 untuk memperingatkan adanya potensi Nazi membangun bom atom dan kemudian mendorong dimulainya Project Manhattan. Jadi Einstein mengatakan, kalau kita nggak buat bom atom, nanti Jerman juga dia keduluan membuat bom atom ya katanya. Nah, jadi dia bawa surat ke Presiden Roosevelt memperingatkan Nazi itu sudah mulai membuat bom atom. Jadi Project Manhattan itu didorong juga oleh surat dari Albert Einstein. Apa prinsip etika yang diuji? Tadi kan kita lihat nih, kita harus menentukan prinsip intinya. Aspek etika yang diuji itu, ini kan aspek etika itu mengenai keadilan global. Apa maksudnya etika yang diuji keadilan global itu? Deskripsinya adalah upaya mencegah dominasi senjata oleh rezim Nazi. Ya kalau seandainya dia Nazi berkuasa, ya akhirnya kan kita dijajah semua itu oleh Nazi itu. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi dunia itu nggak adil lagi. Jadi apa kalau kita buat nilai positif, nilai negatif di sini? Kalau kita lihat dari keadilan global, kita ingin Einstein itu menulis surat itu adalah untuk mencegah dominasi senjata oleh rezim Nazi, ya positif. Ini kira-kira itu ya kita letaklah. Ibu bapak boleh letakkan karena dia positif. Ya, kalau saya letakkan 80 ya. Kira-kira 80, 70 pun boleh juga. Itu kira-kira aja ya. Kemudian aspek yang etika yang lain yang diuji misalnya adalah perlindungan umat manusia. Karena ini akan ancaman ini. Memberi peringatan terhadap ancaman global yang sangat nyata. Karena apa? Karena Nazi sedang membangun senjata yang mematikan bom atom. Artinya apa? Kalau Project Manhattan ini ada, artinya dia bisa menghalangi supaya ancaman dari Nazi itu bisa tidak terjadi kan. Nah, nilainya itu juga positif. Letaklah misalnya 70. Tapi ketika kita aspek etika yang diuji itu adalah anti militerisme. Wah, ini kan kalau kita anti militerisme artinya apa? Ini kan mendorong keterlibatan ilmuwan dalam proyek senjata pemusnah massal. Ya, artinya itu sangat negatif kan? Ya, sangat negatif. Sangat negatif ya. Karena kita mendorong orang-orang ilmuwan itu untuk berpikir bagaimana membunuh orang kan seperti itu. Artinya
dari aspek ini sangat negatif. Kalau kita lihat lagi dari aspek etika yang diuji itu mengenai integritas keilmuan, kan banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang ikut dalam projek Manhattan itu. Itu lihat aja lah pilihan Oppenheimer itu. Jadi ini kalau kita lihat ya sangat negatif karena kontribusi ilmuwan itu malah dia membuat militerisasi sains jadinya, bukan untuk perdamaian ya dalam tanda kutip ya, tetapi untuk militer. Ya itu sangat negatif juga. Ya. Letaklah sini minus 80. Artinya ada yang positif, ada yang negatif. Lalu aspek etika yang lain diuji apa? Refleksi dan tanggung jawab publik. Nah, ini sebenarnya ini kita bisa lihat sebagai hal yang positif. Ini saya letak 60. Kenapa? Karena Einstein itu setelah dia merenung gitu bom atom itu terjadi, dia menyesali keterlibatannya dan akhirnya setelah bom atom itu jatuh, aktif menyerukan pelucutan senjata. Jadi memang ada positif dan negatifnya. Awalnya dia pengen supaya buat senjata, lama-lama dipikir-pikir efek jangka panjangnya malah negatif. Akhirnya Einstein itu menyesali dan akhirnya aktif juga dalam pelucutan senjata. Kemudian manfaat sosial jangka pendek, sosial jangka pendek. Ya, positif. Karena apa? Membantu Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua dan menghentikan perang. Kemudian apa? Yang paling negatifnya, kerusakan kemanusiaan. Akibatnya, ini langsung bom atom, ya, korban sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Ini letak maksimum nih, minus 100. Jadi ini yang menurut saya perlu kita pertimbangkan dalam kita ngambil keputusan supaya kita lebih rasional ya dalam kita menghadapi dilema etika itu. Dan kita harus menentukan aspek etika apa yang diuji, apa aspek inti dari etika itu. Kemudian kita pikirkan positif enggak, negatif enggak. Nah, kalau dari kasus seperti ini, ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, jadi kita timbang-timbang ya. Nilainya ini kan enggak setiap orang kadang-kadang agak berbeda, tapi kita sekurang-kurangnya kita tahu ini positif, ini negatif. Nah, kalau di sini saya letakkan seperti ini, lalu saya jumlahkan. Dan hampir sama ini nilai positif dan negatifnya. Total nilai positifnya 250, total nilai negatifnya 270. Nah, kalau saya jumlah-jumlahkan, ini lebih bersifat negatif loh. Minus 20. Nah, jadi kesimpulannya ya agak ragu kita ya. Apakah ini positif apa negatif? Karena perbedaannya sedikit. Tetapi kalau kita melihat ya, kita mencatat ya, secara reflektif ini, keputusan Einstein itu, meski berdasarkan niat yang defensif dan humanis, ini akan menciptakan konsekuensi destruktif yang besar. Ya. Dan ini menjadi studi penting tentang bagaimana etika keilmuan harus, ini saya gambar, harus memperhitungkan bukan hanya niat. Saya kan sudah pernah minggu yang lalu mengatakan bahwa menurut filsafat Kant itu, niat itu yang penting, mens rea-nya. Ya, kalau kita lihat orang itu, dia itu niatnya buruk kah atau jahat. Nah, dari situlah kita bisa menentukan hukumannya berat apa ringan. Kan seperti itu. Bukan hanya itu, bukan hanya niat, tetapi juga dampak jangka panjang, termasuk kemungkinan disalahgunakan. Dan sekarang kita sudah lihat nih kepentingannya dari tabel evaluasi etika. Jadi memang kalau kita buat tabel ini ya kita merenung-renung. Apa sih etika yang akan diuji? Bagaimana sih deskripsinya?
Apakah dia bernilai positif, apakah dia bernilai negatif. Nah, itu ya. Artinya kita bukan lagi cenderung untuk memainkan perasaan. Nah, ini rasional ini, agak rasional ini yang kita buat tabel evaluasi etika itu. Oke. Jadi kalau kita buat ya dengan deep learning tadi, ada berapa langkah deep learning tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Langkah pertama apa? Menentukan prinsip etika inti. Apa etika intinya? Einstein itu memegang nilai-nilai kemanusiaan, udah pastilah dia itu. Anti tirani, anti Nazi, kemudian dia apa namanya itu perdamaian dunia. Tapi dia dihadapkan kepada dilema kan. Dan ia memprioritaskan pencegahan dominasi teknologi destruktif untuk apa namanya musuhnya itu, musuh Amerika itu Nazi. Nilai yang dipilih apa? Dia ingin adanya keamanan global dan kemudian keadilan geopolitik. Nah, itu prinsip etikanya dalam kasus Einstein itu. Lalu bagaimana identifikasi keputusan ilmiahnya? Identifikasi keputusan ilmiahnya, dia mempunyai keputusan yang konkret sekali kan. Dia menandatangani surat kepada Presiden Amerika Serikat, ya, waktu itu adalah Presiden Roosevelt, ya. Walaupun Einstein itu tidak langsung bekerja dalam proyek Manhattan itu, dia tidak, dia hanya membuat surat kepada Presiden Roosevelt. Tetapi impact-nya apa? Surat itu menjadi katalis awal kebijakan membuat proyek Manhattan itu. Dan ini tindakan itu yang membuat surat itu mengandung potensi konflik etika. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk tujuan militer. Tapi inilah keputusan Einstein itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita melakukan analisis itu? Menyusun matrik evaluasi etika seperti yang di atas ini. Ini saya susun dulu, evaluasi etika. Surat itu mempercepat terbentuknya proyek senjata nuklir. Dalam jangka pendek adalah, sudah pasti dia akan memperkuat pertahanan Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, ini digunakan untuk membunuh ratusan warga sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi agak sukar juga ya. Dampak positifnya ada dan negatifnya juga ada dan itu saling bertabrakan. Jadi dampak positif dan negatif itu saling bertabrakan. Lalu setelah kita susun metrik, kita hitung-hitung mana sih yang positif, mana sih yang negatif. Kita totalkan, agak seimbang nih posisi. Ragu kita kan. Nah, lalu barulah kita menyimpulkan dan menentukan aksi. Kita simpulkan dan ternyata setelah kita lihat, kita simpulkan ya. Dan Einstein juga simpulkan, dia mengatakan dia melihat ini adalah dia mengakui Einstein kemudian mengakui dampak buruk dari keputusannya. Ia merasa bersalah karena niat awalnya itu adalah melindungi umat manusia, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Jadi, loss etis yang dialami itu sangat besar. Dan ini memunculkan penyesalan yang mendalam. Ini persis dengan filmnya Oppenheimer. Dia terakhir itu kan menyesal, ya, karena memimpin proyek Manhattan untuk buat bom atom itu. Dan langkah yang keenam, ini sangat penting ini. Perlu ada koreksi dan kita retraining etik itu. Akhirnya karena dia sangat menyesal, bagaimana ini tidak terjadi lagi, dia tidak tinggal diam. Dia menjadi aktivis anti perang dan anti senjata nuklir. Kemudian dia menyerukan juga pelucutan senjata dan mengontrol dan kontrol internasional atas energi nuklir. Jadi ini yang disebut sebagai bentuk retraining nilai dan aksi nyata koreksi moral. Nah, jadi
Di sini kita dapat melihat bahwa tools yang saya gunakan berdasarkan deep learning ini sangat membantu kita bagaimana kita bisa menyikapi dilema dan bagaimana kita bisa mengkoreksi. Kalau kejadian itu terjadi, kita koreksi supaya itu tidak terjadi lagi. Kalau dalam kasus Einstein, apa yang dia caranya koreksinya? Dia tidak tinggal diam. Dia menjadi aktivis anti perang dan anti senjata nuklir. Oke, sampai di sini. Paham Ibu Bapak? Paham apa yang saya sampaikan? Siap. 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 Ah, Kok diam? Bu Yayu, gimana Bu Yayu? siap, Oke nggak? Prof. Paham ya? Belum ini Untuk aspek etisnya itu ditentukan sendiri kah, Bro? iya, kita tentukan sendiri. Nanti ada anunya Bu, ada contoh lagi, ada 3 lagi contoh. Oke. Ya. Oke ya, kita Ada yang tentukan bertanya, sendiri. Prof. Ya. Ya, siapa yang mau bertanya ini? Ya, silakan. Bu Maria. Ya, Bu Maria. Terima kasih, Prof. Suara saya terdengar. Terdengar nggih? Terdengar ya, ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kasus yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bisa digolongkan seperti kasus Einstein ini, Prof? Bisa. Ya, Terima nanti kasih. bisa. Ya, nanti saya kasih tugas itu, Bu ya. Kalau bisa kita diskusikan nanti. Itu tujuan saya itu adalah kalau kita memahami prinsip ini, deep learning ini, semua kasus bisa kita analisis. Dan ini perlu merenung, Bu. Nggak sebentar ini merenungnya. Artinya kita prinsip etikanya itu kita tentukan dulu, kemudian kita identifikasi apa keputusan kita melihat etika itu. Kemudian kita susun matriksnya. Matriks itu kita susun dari prinsip itu positif atau negatif, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita simpulkan. Dan kita tentukan aksi itu. Kemudian nanti kalau kita lihat ternyata keputusan kita itu salah, kita koreksi. Jadi ini yang disebut sebagai retraining ethics. Jadi kalau Ibu bertanya sekarang ke saya seperti ini, saya nggak bisa jawab. Karena perlu menyusun. Ini kan proses yang sangat rasional dan menurut saya tidak cepat menjawabnya itu. Karena keputusan etis itu didasarkan kepada prinsip-prinsip etis yang kita susun dulu. Contohnya, misalnya kalau yang masalah Israel itu kan berkaitan juga dengan keyakinan. Iya kan? Keyakinan. Itu kan problem juga. Mereka pun saling bunuh-bunuh juga kan. Itu agak dilematis juga secara etikanya. Kalau kita tanya ke orang Israel, mungkin pandangannya akan lain lagi. Karena keyakinannya berbeda. Tapi ini menurut saya perlu kita pikirkan supaya apa yang saya sampaikan ini bisa digunakan. Ini bisa panjang perdebatannya. Tetapi saya memberikan tools, ya. Memberikan tools ke Bapak Ibu supaya setiap kita menghadapi dilema etika, gunakanlah ini. Oke, ya Bu ya. Boleh saya stop sampai sini sebelum saya jelaskan yang contoh-contoh yang agak agak simple. Yang itu agak rumit itu contohnya. Ya, oke ya. Saya terus. Ini masih banyak slide-nya nih. Oke, contoh yang lain. Ini contoh yang paling gampang ini. Guru ini. Tadi saya cari ini habis salat maghrib ini saya cari-cari di internet. Ini judulnya adalah Curhat PNS Guru di Pandeglang kena pungli untuk kenaikan pangkat. Jadi ceritanya itu sebanyak 103 PNS guru SMA, SMK di Pandeglang diduga diperas untuk proses kenaikan pangkat. Mereka diminta 650.000 per orang oleh oknum dari Dinas Pendidikan sebagai syarat kenaikan pangkat. Oke, paham ya kasusnya ya Bu ya? Artinya Bapak Ibu ya, bahwa dia diperas nih. Lalu gimana? Kita sebagai guru, kita kasih uangnya apa enggak? Kan gitu. Betul kan? Itu kan dilema kan? Yang minta itu siapa? Yang minta itu oknum dari Dinas Pendidikan. Nah ini ceritanya itu seperti itu.
Ini setelah itu pungli bermula dari edaran Badan Kepegawaian Daerah BKD nomor bla 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 bla. Dari situ kepala SMA di Pandeglang kemudian dikumpulkan digelar rapat oleh Oknum Dinas Pendidikan di kantor cabang dinas di Pandeglang. Jadi dia bilang bahwa salah satu guru berinisial AS bercerita hasil rapat menyatakan setiap guru yang akan naik pangkat diwajibkan mengeluarkan uang pemulus 650.000. Jadi kepala sekolah itu langsung inisiatif, dia mengirimkan WhatsApp dan mengumpulkan guru-guru yang berencana naik pangkat. Akhirnya dikumpulkan dalam satu ruangan 650.000, kemudian dibayar untuk tim penilai. Itulah ceritanya. Naik pangkat dari 3C, 3D, kemudian ke 3C ke 3D, 3D ke 4A. Dari 20 orang tersebut, hanya sebagian kecil yang menolak memberikan uang. Ada yang memberikan, ada yang menolak. Ya kan? Kalau ibu dan bapak, saya nggak tahu apakah memberikan menolak. Artinya kan kalau buat tabel seperti saya kan bisa ada pertimbangan. Ini kan dia mikirnya kan mungkin jangka pendek ya. Jadi ada yang menerima, ada yang memberi, ada yang menolak. Dia melanjutkan kepala sekolah pun tak bisa menolak perintah pemungkutan pungli di sekolahnya. Mereka diminta mengumpulkan uang atas kesepakatan seluruh kepala sekolah di Pandeglang, termasuk perintah oknum penguji di Dinas Pendidikan. Oke, terus bla 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 gitu ya. Kasusnya itu pemerasan lah ya, untuk naik pangkat. Oke. Lalu harus kita buat ini. Bagaimana etika ilmiahnya? Ini sudah saya buatkan. Saya buatkan tadi. Jadi kalau kita simpulkan dalam kata-kata yang sederhana, pernyataan KPK ya, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa pemberian hadiah kepada guru saat kenaikan kelas termasuk gratifikasi, menyoroti praktik sosial yang selama ini dianggap wajar di lingkungan pendidikan. Ya, wajar aja gitu. Dari survei, dapatlah 30% guru dan dosen memandang pemberian tersebut sebagai hal normal. Oh, ini lain ya? Pandeglang itu bukan ini ya? Oh, salah ya? Pandeglang itu kayak di bawah ini. Salah. Kok salahan saya ini? Ini pungli. Kok ini penjelasannya? Pungli yang mana ya? Pungli yang mana? Sulit. Kayaknya pungli yang ini ya. Pungli yang ini salah. Ini salah. Sorry, maaf. Kasus dugaan, ini yang pungli ini. Kasus dugaan pungutan liar pungli terhadap 103 guru PNS SMA SMK di Pandeglang untuk proses kenaikan pangkat menjadi sorotan publik setelah diberitakan bahwa guru diminta membayar 650.000 sebagai uang pemulus. Ya, praktek tersebut melibatkan oknum dinas pendidikan dan diduga dilakukan secara sistematis. Oke, kita sudah tahu kasusnya. Sekarang kita analisis berdasarkan deep learning. Yang pertama, apa yang kita lakukan sesuai dengan analogi deep learning? Kita tentukan prinsip intinya. Kalau dalam kasus apa namanya itu pungli kenaikan pangkat guru Pandeglang itu, apa prinsipnya? Yang pertama prinsipnya adalah integritas profesi. Ya. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah keadilan birokrasi. Yang ketiga, anti korupsi. Yang keempat, tanggung jawab moral guru. Lalu kan kalau kita pegang prinsip-prinsip ini, kita harus mengidentifikasi apa yang perlu kita buat kan. Opsi A-nya apa coba? Opsi yang pertamanya adalah membayar untuk naik pangkat. Betul ya? Kalau kita nggak bayar, kita nggak naik pangkat kan seperti itu. Opsi B-nya apa? Kita menolak dan berisiko stagnasi karir. Kita sudah ada prinsip, kemudian kita ada keputusan, kita bayar atau kita tolak. Ya kan? Nah, untuk itu langkah selanjutnya yang ketiga, kita harus evaluasi dampaknya dari keputusan kita itu. Nah, ini kita lihat tabel evaluasinya. Setelah kita buat tabel itu, kita tentukan aksinya.
aksinya apa dalam kasus itu? Kalau guru itu membayar, ya kita bayar, ya kita naik pangkat, tetapi loss etisnya itu tinggi. Ya kan? Kemudian yang kelima, setelah kita tuntut aksi, kita harus mengkoreksi apakah itu tindakan kita itu betul apa salah. Kalau salah ya kita koreksi. Dan aplikasi dalam kasus ini perlu adanya reformasi sistem kenaikan pangkat dan perlindungan dari pelapor. Kemudian ada proses yang selanjutnya iterasi. Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi? Ya kita harus ada audit berkala sistem kepegawaian. Jadi prinsip inti, identifikasi keputusan, evaluasi dampak dengan tabel evaluasi etika, kita tentukan aksi. Kalau itu ternyata dia tidak negatifnya lebih banyak, kita koreksi. Dan bagaimana cara koreksinya? Yaitu kita buatlah semacam audit berkala sistem kepegawaian. Nah, ini akan membantu supaya etika itu jalan. Oke. Nah, ini yang tabel evaluasi untuk yang step ke berapa nih? Ketiga ini ya. Nah, ini. Skenario. Nah, ini skenarionya. Kan ada dua opsi tuh. Ibu atau bapak sekarang ini kalau dengan kasus seperti itu kan bingung. Mau kita bayar? Kalau kita bayar kita naik pangkat. Tetapi nilai loss etisnya kan tinggi. Tapi kalau kita tidak bayar, kita tidak naik pangkat. Ya kan? Ada dua kan keputusan. Nah, sekarang skenario yang kita lihat yang pertama itu. Guru membayar pungli. Apa aspek etika yang kita akan bahas dari guru membayar pungli itu? Aspek etikanya, keamanan karir individu. Ya aman kita. Pangkat naik. Positif kan? Betul nggak? Kemudian apa? Aspek etika yang kedua. Stabilitas jangka pendek. Iyalah, pangkat kita naik. Ya kan? Positif dia juga dia. Ini saya letak positif 30. Karirnya juga saya letak positif 50. Tapi yang negatifnya di mana? Integritas profesi guru negatif. Keadilan birokrasi negatif. Teladan moral pada siswa juga negatif kalau siswanya tahu kita bayar naik pangkat tu naik pangkat tu bayar kan. Budaya anti korupsi negatif. Kepercayaan publik kepada pendidikan negatif. Artinya kalau kita jumlah ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Oleh karena itu kalau kita membayar guru membayar pungli itu skornya itu lebih banyak negatifnya. Jadi loss etisnya sangat tinggi. Ini pertimbangan kalau dari tabel ini. Oke. Kemudian skenario kedua, alternatifnya. Kita tolak. Aspek etikanya apa? Integritas profesi, oh positif. Teladan moral, pasti positif. Budaya anti korupsi, positif. Risiko karir gimana? Ya negatif. Tekanan sosial, negatif juga. Iya kan? Nah, skor bersihnya kalau kita lihat pertimbang-timbang seperti ini, kita lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Berdasarkan prinsip etika inti yang kita pilih dan kemudian kita tinjau dari aspek etika apa yang kita akan lihat dampak positif dan negatifnya. Jadi, apa pertimbangannya setelah kita lihat dua tabel itu? Ya kan? Secara hukum administrasi, kenaikan pangkat ASN memiliki prosedur formal tanpa biaya. Itu orang udah tahu lah. Ketika biaya informal itu ada, dilekatkan, ya akhirnya sistem itu mengalami apa yang saya sebut sebagai loss function collapse. Yaitu ketika nilai integritas digantikan oleh dorongan pragmatis, pangkat dan keamanan finansial. Nah. Jadi dalam analogi, ini panjang ceritanya nih. Nanti saya kasih aja lah ke WhatsApp group ini file ini. Dalam analogi deep learning, ini yang disebut sebagai
overfitting pada pragmatisme karir. Sistem mengoptimalkan jabatan bukan integritas. Nah, ini banyak kita lihat kan. Overfitting dia. Ada lagi yang underfitting pada etika. Artinya nilai moral itu tidak lagi menjadi variabel utama. Itu kan banyak kita lihat. Nilai moral tidak lagi menjadi variabel utama. Akhirnya apa yang terjadi kalau seperti ini? Output akhirnya adalah budaya birokrasi koruptif yang berulang. Jadi epochnya itu akan negatif dia, bukan positif dia. Iterasinya itu akan negatif, ya. Jadi ini dilema guru bukan sekedar persoalan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam mendesain insentif birokrasi. Jadi itu yang kita lihat dari sini. Bagaimana caranya kita supaya ini tidak terjadi lagi? Jadi ini solusinya tidak cukup pada moral individu saja. Nah, Ibu kalau saya tanya nanti Bapak misalnya mau bayar apa enggak, ya pasti kan ragu-ragu juga. Kalau saya bayar hanya dengan nilai 650, saya kan gaji saya naik. Betul enggak? Gaji saya akan naik dari 3D ke 4, dari 3C ke 4D misalnya kan. Yang tadi itu kan kasusnya seperti itu. Bayarnya kan cuma 650.000, ya kan? Tetapi kan efek loss-nya itu kalau kita lihat dari sudut pandang prinsip etika itu kan lebih banyak. Dan bagaimana caranya supaya ini, karena ini sistemnya yang kegagalan ini kan karena sistem ya, sistemik. Jadi solusinya itu nggak cukup kepada moral individu saja. Perlu ada, makanya ada transparansi digital proses kenaikan pangkat misalnya. Kemudian ada mekanisme whistleblower protection. Ada orang yang melaporkan itu ya bukannya orang itu harus diprotek orang itu, diproteksi. Ada audit independen, ada reformasi insentif birokrasi. Nah, ini kan kita lihat. Tapi problemnya ya, mungkin di kita itu walaupun itu semakin hari semakin ketat juga, tetap aja pada lubang-lubang kan. Oke, paham Bu ya sampai di sini. Kemudian ada satu lagi contoh ya, selepas ini kita akan diskusi. Lagi contoh yang ketiga. Ini tadi apa tadi ya? Tadi itu bayar pungli ya. Nah, yang ketiga. Ini kasus yang saya ambil dari Detikcom ini. Guru terima hadiah saat kenaikan kelas adalah bentuk gratifikasi. Nah, kalau Bu Yayu dengan saya dosen ya, mahasiswa itu ngasih hadiah gitu. Jadi kata KPK mengatakan guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki, kata KPK. Fenomena tersebut terlihat dari survei penilaian integritas pendidikan 2024 yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK-nya bilang ini, itu 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 gratifikasi. Ya, itu gratifikasi bukan rezeki itu. Jadi harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi kata KPK kita selalu gambur-gamburkan kepada mereka, disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non formal kata, Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di kantornya. Gitu ceritanya, bla 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 itu ya. Oke. Itu gimana itu ceritanya? Itu kan dilema juga. Bu Yayu pernah juga dihadiahi sama mahasiswa ya Bu ya. Saya selama dikasih baju batik saya Bu. Ini saya pun ini gratifikasi. Ya ambil aja Pak Adi, ini kan biasa ini katanya kan gitu. Kalau sudah habis ujian itu ya datang dia ngasih kan. Oke, kita bahas. Pakai prinsip deep learning itu. Ini di mana prinsip di learningnya, bukan ini naik pangkat yang di atas ini. Oke, di atas ini. Saya kok salah tadi anunya. Ini ya. Jadi kata KPK, pemberian hadiah kepada guru saat kenaikan kelas itu termasuk gratifikasi. Ya,
gitu ya. Dan itu praktek sosial yang selama ini dianggap wajar. Saya teringat ya cerita saya waktu saya jadi visiting scientist di Helmholtz to Berlin di Jerman. Tahun berapa ya? Mungkin udah 11-belasan tahun yang lalu. Jadi saya itu bawa hadiah ke teman di situ, namanya saya nggak sebutlah namanya, nanti dia lihat anu saya kan. Dia marah ke saya. Dia marah ke saya, padahal hadiah itu murah aja. Jadi dia tuh betul-betul marah. Betul-betul marah dia. Jangan kasih saya, katanya seperti itu. Nah itu saya pikir karena apa? Di kita kan biasa ya memberikan. Tapi kalau pergi ke negara seperti di Eropa, seperti Jerman itu, dia nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Karena itu bentuk gratifikasi. Padahal saya ke situ kan oleh-oleh namanya. Tapi bagi orang Jerman itu dia nggak suka dikasih itu. Nggak suka dia. Jadi beda ya antara orang Indonesia dengan orang di Jerman itu. Saya kebetulan ya mungkin nggak ada yang ngasih tahu saya, Pak Adi jangan bawa hadiah lah. Itu kan nggak ada orang ngasih tahu saya, cuek aja kan, disangkanya mirip di Indonesia juga gitu. Marah dia. Jadi secara sosial praktek ini sering dibungkus sebagai bentuk terima kasih. Namun secara etis dan hukum dia berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Betul ya? Apalagi dia belum lulus ini. Kalau belum lulus merusak objektivitas penilaian kan. Udah dikasih banyak kita, dikasih ini, dikasih itu, lalu kita, kok saya nggak lulus kan ya? Nah, kan gitu. Dan akhirnya apa? Itu akan melemahkan integritas profesi guru. Ya. Jadi kasus ini bukan semata persoalan hadiah, melainkan persoalan batas. Ini ada batas nih yang agak kabur ini. Batas antara relasi sosial dan penyalahgunaan posisi profesional. Oke. Kita masukkan lagi ke dalam deep learning kita, ya, analisisnya berbasis deep learning itu. Prinsipnya apa? Nomor 1. Prinsipnya adalah integritas profesi, objektivitas penilaian, ya kan? Anti korupsi, apalagi keadilan akademik. Jadi ada 4, integritas, objektivitas, korupsi, dan kemudian keadilan akademik. Lalu kita kan dari yang keduanya kita harus mengidentifikasi kan. Apakah opsi A-nya kita menerima hadiah itu atau kita menolak dan melaporkannya. Iya kan? Nah, kemudian setelah kita identifikasi keputusan, kita harus buat tabel evaluasi etika. Ini saya tunjukkan tabelnya, mana tabelnya. Ini tabelnya. Tabel ini sama seperti yang di atas, ada 2 skenario. Yang pertama, kita terima hadiah itu. Apa aspek etikanya kalau kita terima? Dari mahasiswa, dari siswa. Kita kan guru ya. Yang pertama, aspek etikanya, relasi sosial dengan orang tua positif. Iya kan? Karena kita terima. Kalau kita tolak, kenapa ditolak? Marah pula dia nanti kita tolak. Tapi harmoni dari kalau kita lihat dari aspek harmoni jangka pendek ya positif juga kan. Oh, ini orang ini baik ya. Dia pun mau nerima kita. Oh, jadi relasi itu jadi baik, tapi itu hanya jangka pendek aja. Tetapi kalau kita tinjau, kalau kita menerima hadiah itu dari integritas profesi, ini negatif. Negatif 85 yang saya tulis ini. Objektif penilaian karena kita sudah menerima. Masa saya nggak luluskan ya mahasiswa itu ya karena kita sudah menerima hadiah gitu ya. Ada rasa rasa terima kasih kan. Nah, dampak negatifnya itu pasti ada. Kemudian kalau kita lihat dari budaya anti korupsi ya negatif. Kemudian apa lagi? Teladan moral bagi siswa ya negatif. Kepercayaan publik juga negatif. Total ini lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Loss etisnya tinggi. Tapi kalau kita misalnya timbang-timbang kita tolak hadiah itu. Integritas profesional kita naik. Wah, ini orangnya berintegritas ini. Kita
karena kita tolak, kita lebih objektif kan menilainya. Ya pasti kan, objektif menilainya, positif. Kita bisa jadi teladan kan, oh ini memang orangnya berintegritas nih, teladan moral, 80 nilainya saya bagi positif. Tetapi ini mengakibatkan hal negatif juga. Apa negatif? Potensi konflik sosial juga, karena kita tolak kan. Apalagi yang berikan itu orang penting misalnya, kita tolak. Kemudian ada tekanan emosional juga kalau kita tolak kan. Tapi setelah kita timbang-timbang, coba kita jumlah-jumlahkan, oh ternyata positifnya lebih banyak loh daripada negatifnya. Akhirnya setelah kita hitung, oh iya ya, loss etisnya itu rendah. Jadi ini apa namanya, kalau menurut saya, kalau kita menghadapi dilema, ya penting kita menulis tabel ini supaya kita bisa menentukan aksi kita. Menentukan aksi itu yang nomor 4, setelah kita buat tabel, kita tentukan aksi kita. Kita hitung loss-nya. Ya, kalau kita menerima hadiah, oh ternyata loss etisnya meningkat. Jadi setelah kita hitung-hitung, ya kita tolak aja lah. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih, ya sangat rasional ya, cara kita menulis secara tabel itu. Dan ini untuk yang kelima, ini back propagation namanya kalau dalam deep learning itu. Ini kalau di etika itu kita koreksi ya. Pengkoreksian itu kalau kita misalnya menolak, ini kan sebenarnya edukasi ke publik juga. Apalagi kalau kita laporkan ya, gratifikasi itu. Dan kalau kita lihat ini sebagai suatu tindakan yang korektif sifatnya, dan ini kita kampanyekan, ya kampanyekan integritas ini, dia akan berlanjut. Nah, ini kita sebut sebagai iterasi, sehingga apa yang saya bayangkan itu ketika saya memberikan hadiah kepada teman di Jerman itu, ya mungkin akan berlaku di Indonesia. Dan itu memang sudah jadi budaya, orang nggak menerima apapun. Ya, di Jerman itu nggak biasa dia menerima hadiah-hadiah, itu nggak biasa. Oke, ini menerima hadiah, ini ini tabel 3 learning. Oke, ini tinggal dibaca aja. Oke, kita diskusi aja lah. Paham Ibu Bapak ya, semua bagaimana kita bisa secara rasional kita bisa menentukan apakah kita itu misalnya dalam kasus ini kita terima, kita tolak, kan seperti itu. Kita lakukan A, kita lakukan B, seperti itu. Oke, kita diskusi sekarang. Saya tutup ini dulu ya. Mana nih? Bentar. Oke, clear nggak apa yang saya jelaskan tadi? Ada berapa step, Bu, Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6 ya. Apa step pertama? Saya tanya. Menentukan prinsip. Ya, prinsipnya dulu ya. Kemudian apa lagi? Setelah tahu prinsipnya, Identifikasi keputusan. ya kita isi keputusan. Kemudian kita buat matriks ya. Matriks. Nah, kita buat matriks. Kemudian setelah itu Menentukan aksi. menentukan aksi. Setelah itu Koreksi. koreksi. Kemudian kalau misalnya seandainya misalnya itu negatif, setelah koreksi itu kita akan lakukan siklus mengapa namanya itu ya, berusaha untuk mengurangkan apa namanya itu efek yang lebih mendalam lagi, yang lebih negatif lagi, seperti itu. Oke, paham ya Bu ya? Oke. Paham ya? Oke. Kan banyak kasus-kasus yang kita temui di hari ya. Betul ya Bu ya? Bu Yayu, gimana kalau seandainya, ini kan supaya menarik diskusinya. Bu Yayu dari mana? Ada pertanyaan, Prof? Oh ya, silakan. Oke, dari Pak Citra sama Bu Rahma. Oke. Bu Rahma Gimana nggak Pak jadi. Citra?
Oke, mohon izin Prof. Ya. Ini yang pertama yang masalah tabel etika kalau nggak salah tadi Prof. Ya. Jadi, intinya tabel etika ini, maksudnya tabel evaluasi etika ini untuk angka nilai plus 80 atau min 90 dan seterusnya, ini apakah kita mengira-ngira hanya sekedar ini angkanya harus sekian, ya, atau ada memang teknik alat ukurnya atau Nggak ada. rumusnya seperti itu? Oh, nggak ada Nggak ya, ada. Prof. Nggak ada itu Oh, kira-kira. Jadi kan ini kan keputusan kita sebenarnya. Jadi kan kalau masalah etika itu nggak bisa, kan ada di daerah abu-abu, Pak. Yang penting dulu kita tentukan ini negatif apa positif. Lebih banyak positifnya apa lebih banyak negatifnya. Nah, kalau positif itu kira-kira lebih tinggi nggak? Misalnya 40, 50, 60 kan bisa di agak-agak itu, Pak. iya. Iya. Contohnya Terus, misalnya kalau kita menerima hadiah tadi itu, ya kan, menerima hadiah, oh relasi sosial dengan orang tuanya seperti apa ya? Positifnya, ya mungkin positifnya nggak banyak ya. Mungkin ya 20 atau 30, nggak mungkin kita letak 100 kan. iya, betul. Kemudian kalau kita lihat misalnya kalau hadiah misalnya dikasih ke kita tolak gitu. Oh, kita lebih mudah menilai secara objektif kalau kita tolak. Iya kan? Itu pasti tinggi kan, Pak? Kita nggak Ya. nolak dari orang tua itu hadiah. Lalu anaknya itu kalau kita nolak itu ya kita bisa misalnya nggak luluskan kan nggak ada masalah. Tapi kalau kita terima, kita merasa berutang budi kan. Dampak positifnya berapa? Ya agak-agak aja lah. Kalau agak-agak aja lah dampak positifnya kan. Nah seperti itu. Oke, paham ya Pak ya? Paham, Pak. Boleh satu lagi nggak, Pak Prof? Boleh. Ini mungkin kasus sekaligus kisah nih, Prof ya. Boleh. Yang saya alami pribadi. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, jadi ada siswa ini, istilahnya siswa ini dibully oleh teman-teman sekelasnya dan siswa ini orang tuanya itu adalah teman saya dan juga dia guru, Prof. Oke. Dalam kasus ini, beliau ini tidak langsung menghubungi guru BK walaupun setelahnya menghubungi guru BK. Tapi yang dihubungi utama adalah saya karena mungkin beliau menganggap bahwa saya adalah temannya dan mungkin menganggap bahwa saya pasti akan bisa membantu. Ya mau nggak sama saya bantu, Prof. Intinya saya bantu dengan juga saya libatkan pihak BK dan lainnya. Masalah itu terpecahkan sampai anaknya pada dasarnya yang tidak ingin masuk sekolah, akhirnya masuk sekolah. Tiba-tiba saya ditelepon, intinya mengucapkan terima kasih dengan saya sudah membantu anaknya bisa kembali sekolah. Pak, ada sedikit untuk Bapak, seperti itu, Prof. Saya tidak akan kirimkan ke sekolah ya, saya kirimkan ke rumah. Ya, saya bilang, waduh, jangan Bu, jujur saja Prof, saya nun sewu nih, saya benar-benar menolak, jangan Bu. Ya, kalau dalam hati saya, kalau ini nggak punya uang berarti beliaunya nggak minta tolong. Saya langsung bilang begini, lah kalau ibu nggak punya sesuatu, berarti ibunya nggak mau minta tolong ke saya seperti itu. Ya enggak begitu Pak, ini ucapan terima kasih seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Ya. Bingung juga kita Prof. Ya, betul, menolak apa enggak ya gitu ya. Menolak dan enggak ini bingung Prof. Mungkin seperti itu Prof. Itu kasus sekaligus kisah Prof. Terima kasih Prof. Ya. Ini kalau saya tangkap ya, ini kan apa namanya itu hadiah itu dibelikan oleh teman ya, Prof, teman Prof. dari Pak Citra ya. Dia guru juga enggak? Guru juga Prof. Guru juga. Jadi anak teman lah namanya gitu ya. Ya betul Prof, betul. Anak teman yang kita bantu untuk dia kembali ke sekolah, seperti itu ya? Betul Prof, betul Prof. Kalau saya pikir-pikir aspek etika yang perlu kita uji di situ, yang pertama adalah mungkin mengenai kepedulian kita, betul nggak? Kepedulian, ini kan kepedulian sosial ini, padahal itu teman ya, iya kan? Dan ini kalau kita lihat
kepedulian ini kan menunjukkan empati kita. Ini kan anak teman ini. Dan dukungan kita juga terhadap siswa itu agar anak teman ini termotivasi kembali ke sekolah. Kalau itu aspek etika yang diuji dengan kata kunci kepedulian sosial, menurut Pak Citra itu positif atau negatif? Kalau Positif kan? membantu itu positif, betul. Positif ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, dari misalnya dia itu dari aspek apa ya, profesionalisme guru misalnya, ya kan? Ya kan? Ini kan ada risiko ya tercampurnya hubungan personal kita dengan peran kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru. Kan seperti itu ya? Betul, betul, Prof. Nah, kalau seperti itu nilainya itu negatif apa positif? Negatif. Negatif, Prof. Negatif. Negatif. Betul ya? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi misalnya yang negatif juga. Kita lihat misalnya contoh ya, aspek etika yang kita uji, iklim dari, ini kan gurunya itu satu sekolah bukan? Temannya itu? Bukan, Prof. Di SMP yang lain, tapi anaknya sekolah di lembaga yang saya tempat bekerja, Prof. Oh gitu. Kalau di sekolahnya itu misalnya, oh itu ya. Tapi kalau iklim psikologi sekolahnya nggak ada pengaruh ya. Maksud saya itu ada nggak orang iri gitu? Nggak ada ya. Di situ kan sekolahnya yang lain ya. Tetapi prinsip yang saya lihat itu ada dua tadi. Itu kan ada yang positif, ada yang negatif kan. Nah, kalau kita yang misalnya satu lagi misalnya, oh ini motivasi Pak Citra itu memotivasi anak itu bagaimana caranya? Jadi pertama saya sampaikan bahwa lingkungan belajar itu ada tantangannya. Oh gitu. Ya, jadi tantangannya ini bukan hanya kesulitan dalam hal belajar, tapi tantangannya Ya, juga ya. adalah di bidang lingkungan sekolahnya seperti itu, Ya, Prof. ya, Jadi ya. saya dekati Oke, dengan cara Prof ya, Ya. psikologi seperti itu, Prof. Ya, saya berpikirnya gini, karena apa, motivasi intrinsik siswa itu termotivasi karena hadiah gitu. Oh bukan ya. Kalau itu termotivasi karena hadiah bukan karena kesadaran belajar, itu kan negatif jadinya. Tapi kalau yang seperti itu kan positif. Coba Pak Citra timbang-timbang itu dari aspek etika yang diuji, kepedulian sosial, kemudian apalagi itu profesionalisme guru misalnya ya. Nah, tapi kalau saya timbang-timbang nih, kalau betul-betul kita renung-renung ya buat tabel itu, mungkin lebih banyak positifnya ya. Betul nggak Pak? Karena dia memberi hadiah itu kan tulus ya, bukan Iya, nyogok betul, bukan karena merasa bahwa anaknya bisa kembali masuk sekolah, akhirnya beliau menghubungi saya secara pribadi seperti itu, Prof. Ya, jadi ini kan relasinya personal sebenarnya, betul kan? Kan personal ya Pak ya, relasinya, betul Prof. Bukan betul. profesionalisme kan? Oh kalau gitu nggak terlalu dilema etis Pak. Kalau menurut saya dilema etis. Yang dilema etis itu yang susah kita ditekan, kita mau nerima duit apa enggak, itu kan dilema etis tuh. Oh, iya. Kalau ini Cuma kan ada begini, tekanan. Iya, cuma begini Pak, mohon izin. Ya. Cuma saya mikirnya gini, ini Ya. seandainya dilihat, ya Prof, dilihat oleh misalnya guru yang lain atau murid yang lain, kan saya itu terlihat kecenderungan membelah satu anak dengan Betul. melihat orang tuanya memberi sesuatu ke saya gitu loh, Prof. Ya, saya ketakutannya di situ, Prof. Ya, makanya itu bisa dimasukkan ke dalam ini Pak, ke dalam aspek etika yang diuji. Artinya Pak Citra masukkan iklim psikologis jadinya kan. Iklim psikologis sekolah. Ini bisa menciptakan rasa mungkin ya orang lain itu merasa nggak enak gitu ya. Pak Citra kok anak teman digituin anak orang lain kok enggak. Jadi menurut saya ya seperti itu. Ada positifnya dari kepedulian sosial, tetapi
dari aspek misalnya profesionalisme guru, itu risiko tercampurnya hubungan personal dengan peran profesional kan. Nah, itu menurut saya negatif. Tapi kalau yang kemudian sosialnya positif. Tambah lagi yang tadi itu, iklim psikologi sekolah seperti apa? Ya mungkin Pak Citra khawatir ya. Khawatir ini ada rasa yang tidak enak juga di yang lain kan. Seperti itu kan. Betul, betul Prof. Dan ini, itu bisa dibuat dalam bentuk tabel. Aspek etika yang diuji yang saya bilang tadi itu. Kemudian, apakah ini positif? Coba jumlah-jumlahkan. Renung-renungkan itu. Apakah kita itu mau kita terima apa enggak? Nah, itu terserah Pak Citra nantinya. Tapi kalau yang seperti ini kan implikasinya enggak terlalu lah Pak, enggak terlalu signifikan seperti Einstein itu kan. Itu membunuh orang kan. Dia menyuruh Presiden Roosevelt buat bom atom. Itu kan implikasinya luar biasa dilema etikanya. Kalau ini kan enggak ada urusan gratifikasi, enggak ada urusan apa-apa kan. Nah, seperti itu. Oke, paham ya Pak Citra? Ya, berarti ini jatuhnya enggak gratifikasi Prof ya? Enggak. Kalau menurut saya ya, kalau saya lihat-lihat tuh enggak. Oke, Pak Citra ya. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Ada yang lain? Ada Prof dari Bu Rahma. Ya, Bu Rama, gimana Bu? Ini Nggih, kayak terima kasih, konsultasi Prof. etika nih Bu. Ya, gimana Bu? Iya, terima kasih Prof. Untuk memastikan kembali, berarti untuk membuat matriks itu, misalkan ada dua opsi, itu tidak harus sama nggih untuk jumlahnya. Artinya, enggak harus. Oke. Kemudian untuk menyikapi sekarang itu kan katanya kan sudah tidak boleh sistem rankingan, tetapi orang tua itu kan mesti membutuhkan, pengen tahu posisi putra-putrinya itu berada di posisi berapa. Akhirnya si guru mesti akan mempunyai yang disembunyikan tapi urutan itu, tapi mau tidak mau mesti disampaikan akhirnya ke yang bertanya. Itu sudah seperti Prof. Ya, jadi gimana Bu? Orang tua itu ingin mengetahui ranking anaknya lalu? Kalau sekarang kan tidak diperbolehkan untuk memberi perankingan di rapor. Oh, jadi nggak boleh ada perankingan. Lalu dia pengen tahu gitu? Iya, pengen tahu dan akhirnya guru ini mesti, baik di sekolah manapun itu mesti punya urutan berdasarkan nilai. Nomor 1, 2, 3-nya sehingga mesti akan dikeluarkan juga. Nah itu bagaimana Prof? Wah ini saya agak bingung juga nih. Tidak ada sistem perankingan, tetapi ada rankingnya gitu. Iya, akhirnya mesti akan ada ini Prof, rekapitulasi. Betul. Jadi nilai. Pertanyaannya, apakah kita memberikan ranking itu menjawab pertanyaan orang tua gitu? Betul, gitu ya? karena mesti alasannya sebagai motivasi atau biar tahu kompetitor dari putra-putrinya itu berada di posisi yang mana, itu mesti kan ada ini ya Prof, ada keinginan dari orang tua seperti itu. Meskipun sudah disampaikan di awal oleh kita bahwa semuanya sudah pinter semua dan sebagainya, mesti seperti itu Prof. Oke. Jadi kalau kita pikir ya, apa sih aspek etika yang akan diuji ya? Kalau aspek etika itu dari transparansi pendidikan, menurut Ibu gimana? Ibu kasih nggak? Itu etika ya, orang tua memperoleh informasi akademik anaknya, kan itu transparansi kan? Kalau itu prinsipnya, prinsip 1 dulu. Kan kita harus uji Bu, prinsip 1. Ibu kasih nggak kalau ini transparansi? Kan nggak disembunyikan. Dikasih kan? Iya. Oke. Kedua, aspek etika yang mungkin bisa kita uji. Ini kan ada hak orang tua Bu untuk mengetahui perkembangan belajar anaknya. Betul kan? Kalau dari aspek orang tua. Ibu kasih nggak? Iya. Kasih ya? Iya. Betul. Berarti kan positif dua-duanya kan? Betul. Iya kan? Positif. Kalau kita lihat
aspek etika yang diuji itu mengenai anak itu misalnya kan anak-anak itu kadang-kadang ya seperti anak saya juga lah. Tahu dia rankingnya kan dia merasa tertekan, Bu. Betul kan? Betul. Jadi aspek etika yang diuji itu adalah perlindungan psikologis siswa kan? Iya kan? Iya. Artinya kita ingin menghindari tekanan mental akibat perbandingan ranking kan seperti itu. Kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kan tujuannya itu nggak ada ranking kan itu sebenarnya, Bu. Oh. Kan betul, Bu. Nah, kalau seperti itu yang kita uji perlindungan psikologi siswa, Ibu kasih nggak? Enggak kan? Iya. Enggak kan? Kan kita ingin melindungi mahasiswa kita. Betul nggak? Iya, iya. Kalau kita lihat dari transformasi pendidikan kita kasih. Dari hak orang tua kita kasih. Tetapi kan perlindungan psikologi siswa, kalau saya nggak kasih karena itu menghindari tekanan mental akibat perbandingan ranking. Apalagi dia rankingnya yang paling bawah. Gimana itu? Stres dia. Kalau saya nggak kasih, itulah tujuannya tidak ada ranking-rankingan itu kan. Oke, berarti ada positif, 2, transparansi dengan hak orang tua, perlindungan psikologi siswa kan negatif, Bu. Iya. Oke. Kemudian, aspek etika lagi yang kita uji misalnya apa ya? Keadilan sosial. Kan ranking itu bisa memicu stigma bahwa siswa itu apa namanya ya, memicu stigma pada siswa yang ranking rendah. Betul nggak, Bu? Iya. Ya seperti yang tadi juga. Jadi kan harus kita lindungi kan. Oke. Ini Ibu kasih nggak? Enggak. Enggak. Betul ya? Berarti ada 2, transparansi positif, hak orang tua positif, perlindungan negatif, keadilan sosial negatif kan, Bu? Nah, sekarang Ibu sebagai guru, ini berkaitan dengan profesionalisme guru. Ini kan nggak boleh sebenarnya ranking itu diumumkan. Kan seperti itu prinsipnya kan, Bu ya? Iya. Itu kan ada risiko untuk Ibu. Risiko Ibu dianggap membocorkan data sensitif kan? Oke. Menurut Ibu itu positif nggak Ibu kasihin? Negatif ya? Iya, iya, iya. Nah, berarti sudah berapa negatif itu? 3. Satu lagi, ini kita tinjau dari aspek yang lain ya, apa lagi itu misalnya. Nih, motivasi belajar. Kan ranking itu bisa menggeser motivasi dari belajar ke kompetisi kan, Bu? Iya, betul. Menurut Ibu, Bu kasih nggak kalau itu kejadiannya nanti? Begitu ya. Bukan motivasi jadinya, kompetisi jadinya. Negatif nggak, Bu? Negatif. Berarti udah berapa negatifnya, Bu? 4. Terakhir mungkin iklim sekolah misalnya. Ini kan berpotensi menumbuhkan budaya kompetitif berlebihan kalau Ibu kasih kan? Negatif, positif, Bu? Negatif. Sekarang saya tanya ke Ibu ini setelah kita ngobrol ini. Ibu kasihkan nggak? Tidak berarti, Prof. Iya, udah kejawab. Jadi kan itu kan menjadi apa ya? Menjadi coba Ibu misalnya diskusi dengan orang tuanya. Jawab seperti saya tadi, itu pasti sadar dia. Betul nggak, Bu? Iya, iya, siap-siap. Coba Bapak pikirkan. Saya kasihkan, Bapak senang kan? Karena saya transparan. Itu hak Bapak, saya kasihkan. Memang itu hak Bapak. Tapi Bapak harus pikirkan yang negatif-negatifnya. Psikologis anak Bapak gimana? Keadilannya seperti apa? Saya sebagai guru yang profesional dilarang untuk membocorkan, saya bocorkan misalnya. Lalu dari aspek motivasi, ini jangan loh. Kita geser motivasi itu supaya dia jadi kompetisi. Itu nggak boleh, Pak. Gitu. Iklim sekolah pun sebenarnya pemerintah ingin menciptakan budaya yang lebih bukan kompetisi yang kita lihat kan, supaya budaya itu lebih orang itu termotivasi misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan jelas, Bu, kalau membuat tabel. Artinya Ibu mempunyai landasan yang tepat dan rasional untuk Ibu menjawab. Betul ya, Bu ya? Betul, Pak. Nah, kalau Ibu latih ini pakai tabel ini lama-lama jadi konsultan, Bu ini. Oke. Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih, Prof. Ya.
Jelas ya Bu ya? Oke. Iya, jelas. Terima kasih, Prof. Ada lagi kasus yang lain nggak yang bisa saya jawab? Ya kalau bisa ya, kalau enggak saya bilang nggak tahu gitu, nggak bisa gitu. Oke, apa lagi? Ada Prof dari Bu Sofia ini. Oke, Bu Sofia, apa Bu kasusnya? Terima kasih, Prof. Ini tentang pelanggaran siswa ya, Prof. Bapak ya. Ya. Biasanya kan anak-anak itu disuruh potong rambut, terus itu Oke. ya rambutnya itu di model-model seperti ya begitulah. Kemarin waktu ada foto untuk ijazah masih melakukan pelanggaran seperti itu. Terus dari pihak sekolah menghubungi orang tua. Anak-anak dibawa ke tukang potong, tapi itu mohon izin dulu. Ke tukang potong, dipotong sesuai dengan aturan sekolah. Seperti itu. Pertanyaannya untuk etikanya bagaimana, Prof? Terima Jadi kasih. anak-anak, jadi rambutnya amburadul gitu ya potongannya, tapi Iya, sama tidak sesuai sekolah aturan. anak-anak itu dibawa ke potong rambut ya? Tukang potong. Iya, potong Ya, rambut. Ya. ke tukang potong rambut supaya apa? Supaya modelnya itu sesuai dengan kriteria yang Sesuai. lazim gitu ya. Sesuai Ya, dengan betul. kriteria yang lazim. Tapi Lalu itu masalahnya apa, Bu? izin dulu ke orang tua. Tapi Oke. anaknya seperti protes kayak gitu. Kok seperti ini? Akhirnya kan kalau tahu guru, ya pasti moodnya nggak bagus anaknya seperti itu. Jadi gimana? Terima Ibu mau kasih. marahi anaknya seperti anaknya kan protes. Lalu apa tindakan Ibu? Mau Iya. kalau protes Ibu marahi atau dibiarkan, gimana itu? Kan harus ada pertimbangannya tuh, Pak. Anak protes lalu Ibu mau apa? Apa yang Ibu ambil tindakan? Jadi Kan bertanya sudah, apa yang perlu kita buat? iya, itu untuk mengembalikan moodnya. Kan biasanya anak-anak langsung moodnya nggak bagus, akhirnya langsung ke guru ini langsung seperti apa gitu. Etikanya Tapi ini kan bagaimana kayak gitu. itu nggak ada masalah Masuk. etika ya. Bagaimana mengembalikan mood anak gitu? Hah? Iya. Oke, saya coba Gimana ya? pikir-pikir. Motivasi belajarnya lagi gitu. Untuk karena moodnya ya hilang ya. Iya. Termotivasi untuk belajar ya. Termotivasi untuk belajar. Belajar lagi. Oke. Sebentar Bu ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Besoknya kadang-kadang mengulangi lagi dengan biskin itu alis. Oke. Biasanya seperti itu. Oke. Ya, orang tua sampai sudah angkat tangan. Oke. Saya pikir. Oke. Kalau seperti itu, aspek etika yang kita uji itu sebenarnya kalau di sekolah itu apa ya? Kan disiplin dan ketertiban itu yang kita lakukan sebenarnya Ibu ya. Betul nggak Bu? Artinya Ibu itu atau sekolah ingin menegakkan aturan sekolah tentang kerapian. Kan seperti itu ya? Betul. Kalau seperti itu positif nggak Bu? Positif. Positif ya. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat itu kenapa dipotong semua? Kan kalau amburadul itu kan ada yang gondrong, ada yang tidak gondrong, ada yang rambutnya itu kayak apa gitu ya. Nah, ini kan aspek etika yang diuji itu mengenai kesetaraan. Betul nggak Bu ya? Menjaga keseragaman penampilan siswa kan seperti itu. Ya ada kaitan juga sih sebenarnya dengan disiplin. Kalau seperti itu nilainya positif atau negatif Bu? Positif, Pak. Positif. Oke, kalau kita lihat dari aspek etika misalnya, ini kan tugas guru ya untuk membina karakter ya Bu ya, pembinaan karakter. Supaya dia itu terbiasa bertanggung jawab kepada aturan. Kan ada aturan sekolah kan Bu mengenai potong rambut, gayanya seperti itu sehingga sekolah itu kalau tidak ikut aturan ya dibawa ke tukang rambut, dicukurkan kan seperti itu. Ini positif nggak Bu? Positif. Positif. Kira-kira menurut Ibu ada nggak yang negatif dengan tindakan seperti itu? Kadang-kadang kan sama temannya mesti diolok ya.
Takutnya Oke. ke psikolognya anaknya itu down kayak gitu. Oke. Kalau Psikolog. saya melihatnya tadi itu adalah, ini kan hak anak, makanya dia protes kan. Ya, betul. Hak anak, aspek etika yang kita uji itu mengenai hak. Dan anak itu punya hak. Jadi dia protes karena apa? Karena pemotongan rambut itu tanpa persetujuan akan melanggar otonomi pribadi dia. Kalau seperti ini gimana? Kalau kita melihat dari hak dia. Negatif kah positif, Bu? Ya, kan sepertinya negatif ya, Prof. Kalau hak Negatif kan? hak anak, Kalau hak negatif ya. Kalau orang tua gimana? ya. Kalau kita tidak minta izin ke orang tuanya? Kalau tidak minta izin orang tua negatif, Prof. Negatif, oke. Kalau kita lihat dari motivasi belajar, ini kan penting ini. Ketika Ya. kita menghukum dia ya, ini negatif apa positif, Bu? Kalau menghukum ke sanksi ya, Prof. Ya, negatif. Ya, Negatif. mungkin. Kalau kita lihat mengenai martabat siswa itu, dia malu, terhina, kehilangan harga diri, kan itu yang jadinya kan. Negatif positif, Bu? Ya. Negatif, Prof. Oke. Kemudian relasi guru dengan siswa, merusak nggak? Tensi merusak kepercayaan. Merusak kepercayaan. Nah, kira-kira menurut Ibu, mana yang banyak negatifnya apa positifnya? Kalau dari aturan positif, Prof. Ya, oke. Kalau kita lihat dari diskusi kita itu, kalau saya ulang lagi, disiplin positif, betul ya, Bu ya? Betul. Kesetaraan positif ya, Bu ya? Betul. Karakter positif ya, Bu ya? Ya. Yang negatif, hak anak negatif, hak orang tua negatif, rasa malu, terhina, kehilangan harga diri, negatif juga kan, Bu? Negatif. Motivasi kan turun jadinya, Bu. Betul. Kemudian relasi guru siswa kan jadi turun juga, Bu. Ya. Oke. Kira-kira mana yang lebih banyak, Bu? Negatifnya apa positifnya? Kalau ini tadi dibahas banyak, kayaknya banyak kita negatif. rasional loh, Bu. Jangan main perasaan, rasional. Lebih banyak negatifnya kan, Bu ya? Negatif. Betul ya, Bu? Oke, ya, kita main rasional. Kenapa ada sekolah yang membiarkan orang rambut gondrong seperti De Brito di Jogja itu sama Pangudi Luhur di Jakarta? Apa kira-kira alasannya? Orang-orang bukan orang ya, sekolah yang elit itu membiarkan rambut gondrong. Mohon izin, Prof. Kita diskusi ini, diskusi. Waktu saya karena saya punya teman di Jogja yang juga mengajar di Poncokusumo dekat dengan saya. Jadi beliau itu menceritakan begini. Jadi kenapa anak ini dibiarkan, bahkan ada, mohon maaf seandainya saya salah dengar, Prof ya. Katanya ada yang bertato juga katanya. Ya, oke. Ya, jadi katanya itu agar siswa ini bisa terbebaskan dari rasa tertekan, tapi tidak mengesampingkan pembelajarannya di sekolah, sehingga anak ini tidak merasa tertekan, tapi pembelajarannya tetap jalan. Bahkan anak ini termasuk anak yang pandai dan juga kadangkala itu ditugaskan sebagai diutus untuk seperti lomba-lomba olimpiade seperti itu, Prof. Ternyata cara seperti itu efektif ternyata di sekolah ini. Jadi bahkan ada anak yang bertato ini tidak dilarang, yang gondrong pun tidak dilarang. Dengan kata lain, pokoknya kamu boleh gondrong, kamu boleh tato, tapi pendidikanmu tetap jalan. Jangan sampai pendidikanmu itu tidak jalan. Katanya seperti itu, Prof. Mohon maaf jika salah dengar, Prof. Ya, jadi kita itu kan perlu melihat juga ya, harus ini kan tabel ini yang perlu kita pikirkan itu untuk kita berpikir rasional kan seperti itu ya. Dan tujuan kita itu, goalnya itu kan mendidik sebenarnya. Saya malah berpikir bahwa dari kasus seperti ini itu menegakkan disiplin itu penting, betul ya? Kan penting itu. Tapi cara kita untuk menegakkan disiplin itu jangan sampai
melukai martabat anak itu. Karena apa? Kalau anak itu dilukai martabatnya, itu akan menjadi kontraproduktif dia. Ini prinsip kalau menurut saya. Apa sih pendekatan yang paling etis? Kalau kita lihat dari ngobrolan saya dengan Bu, siapa tadi itu Bu? Sofia ya Bu ya? Bu Sofia ya? Betul, Bro. Oh iya, Bu Sofia ya. Iya. Apa pendekatan yang paling etis itu? Kalau saya melihatnya bahwa kita betul perlu tegas pada aturan. Tetapi kita harus lembut kepada anak itu karena dia manusia. Jadi apa? Disiplin tanpa empati itu, disiplin tanpa empati, itu apa yang dihasilkannya? Kepatuhan semu. Tapi kalau disiplin itu dengan empati, yang sifatnya tidak melukai martabat anak itu akan menumbuhkan karakter. Nah, ini yang saya coba lihat. Sekolah-sekolah hebat itu kan. Seperti Pangudi Luhur itu, Gita Wirawan di situ sekolahnya, banyak orang-orang menteri-menteri itu, yang salah satu contohnya Pak Gita itu sekolah. Dia kan pernah saya lihat podcastnya. Bagaimana gurunya sampai sekarang tuh masih ingat dia dididik di SMA itu. Jadi memang agak dilematis juga kita menegakkan disiplin. Saya nggak tahu ya. Bagi saya, yaitu apa sih tujuan kita sebenarnya sebagai guru? Makanya dalam kuliah saya yang pertama itu, goal kita itu apa sih? Kita kembalikan ke hakikatnya. Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa kepada hakikatnya. Kita jadi guru, hakikatnya apa? Ya menjadi pendidik. Makanya ada caranya kan. Caranya, tetapi caranya itu jangan sampai melukai martabat anak. Karena itu menjadi kontraproduktif. Jadi memang ini perlu perenungan, perlu membuat tabel yang agak panjang-panjang ini sampai direnung-renung. Mungkin saya salah ya. Tetapi dalam perbincangan kita itu saya melihatnya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Betul ya Bu ya? Bu Sofia? Iya, Prof. Nah, mungkin saya salah Kalau ya, menurut- tapi seperti itu. Dan saya mungkin nggak tahu ya, pengalaman pribadi saya nggak terkekang gitu karena saya dulu gondrong rambut saya juga. Gondrong sampai sini. Sama mahasiswa itu sampai ke sini rambutnya. Jadi memang ya itu Bu, menurut saya harus apa namanya itu, harus kita evaluasi secara tepat lah ya. Dan mungkin saya salah ya, tetapi prinsip-prinsip itu perlu kita pikirkan. Kalau saya sih prinsipnya yang tadi itu disiplin, ketertiban, kesetaraan, karakter, hak anak, hak orang tua, martabat, motivasi, apalagi itu relasi dan segala macam itu kita pertimbangkan semuanya. Kita pertimbangkan, kita lihat dampak positif dan negatifnya. Kita lihat mana yang lebih positif, mana yang lebih negatifnya. Jadi kita nggak iyalah main perasaan, tetapi kita kurangkan. Karena manusia itu kan ada dua cara berpikirnya Mbak, Bu. Ada yang namanya fast thinking, ada yang slow thinking. Yang fast itu lebih melibatkan emosi. Yang slow itu yang ini. Tabel etika ini saya mengajak Ibu Bapak untuk melihat masalah etika itu untuk lebih rasional lagi. Nah, prinsip-prinsip itu harus dipikirkan. Kadang-kadang susah juga ya memikirkan prinsip itu. Oke, begitu Bu kesimpulannya. Ya, terima kasih Prof. Ya, ada lagi satu kasus. Kalau nggak ada kita. Bu Yayu ada kasus nggak Bu? Boleh nggih, Prof? Boleh. Ah, gimana Bu kasusnya? Ini mungkin nanti menjadi pertimbangan Bapak Ibu yang saya dalam 2 bulan ini, Prof, 3 kali diberi amplop sama mahasiswa S2 dan S3 saat akan validasi perangkat penelitiannya. Ya terang-terang kan saya tolak nggih, Prof. Nah, yang saya ingin bukan melihat aspek etis dari dosen mau menerima atau menolak. Sebenarnya kalau ingin, ya ingin sekali menerima. Ya, apalagi kalau melihat tebal gitu ya. Tapi yang ingin saya ini kan tuh
evaluasi etis dari mahasiswanya itu apa begitu, Prof, yang dipertimbangkan sampai memutuskan pada saat apalagi itu belum divalidasi, sudah menyisipkan amplop, ini Bu Yayu, ini bukan untuk mempengaruhi nilai ya atau apa. Nah, itu sebenarnya kalau dari dosen evaluasi etis kan dampaknya diterima atau ditolak. Tapi saya ingin sekali melihat dari pihak mahasiswa, aspek etis apa sih yang dipertimbangkan sampai pada saat di fase itu. Entahlah itu alasannya, kadang ini bagian dari ini Bu, grant atau hibah kami sebenarnya ada honor untuk validator. Nah, ini menarik nih Bu ya. Ini pasti ada positif negatif, udah pasti itu. Kalau kita gitu, lihat Bro. dari Ya mungkin kembalinya ke Bapak Ibu mahasiswa ya. Ya, tapi kalau saya lihat ya, kalau saya posisikan saya sebagai mahasiswa ya Bu ya. Ini aspek etikanya apa yang diuji itu? Kelulusan tepat waktu kan Bu? Bu Yayu ya. Mahasiswa berharap agar cepat mungkin ya, proses validasinya lebih validasinya. cepat. Kalau saya sebagai mahasiswa itu positif untuk saya, makanya saya kasih amplop. Iya kan? Kemudian kepastian akademik kan nggak apa-apa. Orang itu kan kalau cemas dia revisi dan segala macam, itu kan kepasti dia kalau dia kasih amplop itu nilai kan positif. Makanya ngasih amplop itu positif untuk mahasiswa. Betul nggak Bu ya? Iya kan? Tapi kalau sebagai mahasiswa ngasih validasi ke ibu, ya kan? Itu kan kalau kita lihat dari aspek integritas ilmiah, ya kan? Validasi itu menurut saya tidak lagi objektif, betul nggak Bu? Dari aspek ilmiahnya. Iya kan? Dari aspek mahasiswanya. Kalau mahasiswa itu betul-betul penelitian itu valid. Tapi kalau sudah orang validator yang dikasih duit, validasinya itu tidak lagi objektif. Malah negatif kalau betul-betul mahasiswa itu pengen mencari kebenaran dalam risetnya. Betul nggak Bu? Ini kalau kita lihat dari etika keilmuan. Kalau kita lihat dari keilmuan yang sesungguhnya, validasi itu tidak lagi objektif. Apalagi kalau kita lihat dari aspek kejujuran akademik. Ini kan membuka peluang juga untuk manipulasi data. Betul nggak Bu? Negatif juga kan? Satu lagi, keadilan misalnya. Kalau keadilan akademik gimana? Ya, mahasiswa lain yang tidak memberikan uang dengan memberikan uang, kan berbeda jadinya pandangan dari dosennya kan? Artinya apa? Mahasiswa lain itu dirugikan, itu negatif juga kan? Yang paling parah lagi itu reputasi institusi, Bu. Itu kan merusak citra kampus kalau diketahui orang lain. Oh, di situ kita kasih duit, oh aman aja kan gitu. Reputasi akademik kan rusak jadinya. Kemudian kredibilitas kita juga turun. Menurunkan kepercayaan publik. Nanti kan ngomong-ngomong dia di tempat lain. Iya kan? Nah, sekarang kalau dari aspek mahasiswa yang seperti itu, kalau menurut saya, kalau saya lihat seperti ini, kalau betul-betul dia pengen jadi ilmuwan, bukan hanya sekedar lulus saja. Banyak negatifnya apa positifnya? Negatifnya lebih banyak. Iya kan? Nah, cuma masalah di kita itu, kan bukan itu yang dicari. Saya kalau selalu bertanya ke mahasiswa yang menghadap ke saya, ini mau S2, S3 ini mau jadi apa? Mau mencari ilmu atau mencari gelar? Ya dua-duanya katanya kan seperti itu. Tapi kan kalau ke hakikatnya kan harusnya cari ilmu, Bu. Kalau mencari ilmu, total nilai negatifnya lebih banyak dari nilai positifnya. Positifnya cuma 2 aja. Lulus tepat waktu, kemudian ada kepastian akademik. Kalau saya seperti itu, Bu. Gimana tuh menurut saya ini? Menurut Ibu Bapak gimana? Bu Bapak kan mahasiswa. Jadi kalau saya melihatnya memberi uang untuk validasi data itu pelanggaran serius etika akademik. Kalau menurut Bu Yayu gimana nih? Kalau saya pelanggaran serius ini. Iya, betul, Prof. Jadi validasi
Dan sebenarnya enggak perlu gitu Bang ya Enggak, di Bu, level enggak S2, boleh. S3 Itu gitu, Prof. secara moral dan ilmiah itu validasi harus dibeli dengan kualitas, bukan dengan uang, kan gitu prinsipnya. Validasi itu dibeli dengan kualitas, bukan dengan uang. Jadi mahasiswa yang menjaga integritas itu mungkin lebih lelah di awal dia, kalau dia berintegritas ya. Tetapi insya Allah dia akan lebih kuat secara proporsional di masa depan. Kan seperti itu yang kita inginkan. Oke ya. Oke, Prof. Jadi memang ini kita sudah berapa lama ini? Clear ya Ibu Bapak ya apa yang saya ceritakan mengenai apa namanya itu? Mengenai tabel etika ini, apa dengan deep learning ini. Clear ya Bu ya? Bapak ya? Ada pertanyaan lagi? Udah jam 9 ini. 1,5 jam sudah. Atau saya buka satu lagi atau kita tutup aja? Masih ada satu ini, Prof. Oke. Oh, sampai malam kita nanti ini. Oke, gimana? Siapa tadi? Monggo Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad. Itu Prof. Oke, gimana Pak Ahmad Ahmad? Farur. Ya, silakan. Ya Pak Ahmad. Suaranya nggak terdengar kayaknya Prof, suaranya Pak Ahmad Farozi. Oh iya, nggak terdengar. Pak Ahmad mungkin mic-nya dibuka. Halo, sudah? Ya, oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ini kuliah yang terkait dengan yang tadi diomongkan, berarti ini ada hubungannya dengan deontologi yang kemarin konsekuensi sama kebajikan. Tapi ini tergantung dari bagaimana paradigma kita melihat dari sudut pandang yang mana. Betul. Artinya tadi saya beberapa kayak Pak Citra itu pada saat kami bertanya, lah hadiahnya apa? Kalau berupa uang, lah kalau berupa barang, misalkan kue basah gitu, tidak mau menerima, repot juga. Karena ini berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, karena budaya di Indonesia itu berbeda. Apakah budaya itu bisa kami masukkan dalam konsep tabel etika etis tadi yang Bapak kumpulkan ini berkaitan dengan itu. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apakah budaya kita ya memberi itu bisa kita masukkan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam tabel etika ya. Oke. Kalau menurut saya kita kembalikan lagi terhadap nilai budaya lokal kita. Ya kan, Bapak Ibu ya. Ini kan tradisi sebenarnya. Betul ya? Dan tradisi memberi itu sebagai bentuk hormat dan silaturahmi kan kalau di budaya Indonesia. Ini kan prinsipnya kan, nilai budaya lokal itu sebagai aspek etika kita. Positif atau negatif itu? Pak Ahmad. Positif ya? Positif, ya. Ya. Kemudian dari relasi sosial. Itu kan mempererat hubungan dosen dengan mahasiswa, guru dengan siapapun yang memberi hadiah itu. Positif atau negatif kalau relasi sosial? Positif. Positif. Kalau budaya kita, sopan nggak itu? Sopan juga. Ya, berarti positif kan? Betul ya? Betul. Tetapi kalau kita lihatnya negatifnya juga cukup banyak, Pak. Di antaranya mungkin objektivitas profesional. Ini maksudnya apa? Risiko penilaian menjadi bias kan kalau dikasih. Betul nggak Pak? Betul. Tapi iya kan? Kita kan guru Pak. Iya. Pasti ada negatifnya kan? Itu negatif yang pertama Pak. Banyak lagi negatif yang lain. Konflik kepentingan. Hadiah dapat mempengaruhi keputusan akademik. Iya kan? Apalagi hadiahnya itu mobil misalnya. Nggak mungkin lah ya. Atau hadiahnya jam Rolex misalnya. Atau jam yang mahal gitu. Kan pasti bisa konflik kepentingan dianukan. Negatif kan Pak? Iya. Keadilan juga menurut saya negatif juga. Mahasiswa lain tidak punya akses yang sama. Malah kita yang memperhatikan yang ngasih. Iya. Walaupun itu budaya kan. Dan yang paling parahnya nanti adalah
kalau ini biasa, ini akhirnya menjadi normalisasi gratifikasi, Pak. Dan itu bisa menjadi pembiasaan secara halus praktek-praktek suap. Kan biasa aja, udah biasa aja lah, kasih aja. Makanya itu dilarang sebenarnya. Makanya di KPK itu dia bilang kan seperti itu. Nah, sekarang dari saya lihat itu, relasi sosial positif. Apalagi tadi itu, etika kesopanan positif. Tapi negatifnya banyak juga. Tidak objektif, konflik kepentingan, keadilan akademik, apalagi normalisasi gratifikasi. Nah, mungkin nanti karena ada biasa-biasa seperti itu nggak ada larangan, ya reputasi institusi juga turun. Lalu kalau kita lihat lebih banyak negatifnya, positifnya, Pak? Lebih banyak negatifnya. Ya itu jawabannya. Iya, tetapi yang saya lihat di jawapos.com ini Pak, 11 Februari 2026, video santri jalan ngesot dan kiai terima amplop di Trans 7 kecamatan. Nah ini repot ini juga. Makanya. Jadi kalau saya boleh simpulkan Pak, budaya itu memang memberikan apalah ya, budaya memberi itu memang apa namanya itu kan kekayaan sosial kita sebenarnya. Kita suka memberi, ya kan. Namun Pak, di dunia akademik, tidak semua yang budaya tadi yang saya sebut kekayaan sosial itu, tidak semua yang sopan-sopan itu adil. Dan tidak semua yang tradisional yang kita bilang budaya lokal itu etis. Makanya kuliah kita itu namanya etika keilmuan itu, untuk kita bisa memagari itu. Jadi bagaimana sikap kita yang paling bijak dalam menghadapi ini? Ya, kita rawat ya, budaya hormat itu kita rawat. Tapi kita harus melindungi integritas. Dan satu lagi yang paling penting, tegaskan batasnya itu di mana. Batasnya itu harus jelas. Dan kalau kita bisa melihat membuat tabel itu, berhasil kita membuat tabel itu, kita sudah tahu batas sebenarnya. Nah, dengan begitu, ya kita tetap manusiawi, tanpa kita menjadi manipulatif. Nah, itu yang menurut saya sangat penting ya. Kita lihat kesimpulan etisnya. Kita tetap manusiawi, tapi kita tidak manipulatif. Mungkin itu ya Bu ya, sudah malam ini. Bu Yayu ya. Oke, nanti Bu Yayu, ini kan sudah 3 kali kuliah ini. Dan teman-teman ini sudah nampak dia konsep-konsep struktur dari etika itu. Yang kedua, kategorisasi etika. Yang ketiga itu bagaimana cara, kan sudah ada epistemologinya menerapkan itu, ya kan? Jadi, bagaimana Bu Yayu? Nanti kita coba bincang, kasih tugas. Tugasnya itu gimana? Suruh presentasi kah atau gimana Bu Yayu? Boleh Prof, mungkin studi kasus sesuai dengan masing-masing kasus yang dialami Bapak Ibu nggih. Ya, jadi gunakan lensa yang sudah saya bahas. Nanti ini saya upload juga ke YouTube ini supaya ada 3 itu menjadi menjadi landasan untuk membahas apa yang dihadapi lah masalah etika itu. Dan nanti saya mungkin dengan Bu Yayu melihat itu, saya bisa ngasih komentar supaya tajam. Saya nggak bilang, oh ini nggak etis, enggak. Saya berdasarkan apa yang saya tahu mengenai teori-teori itu, dan kemudian apa yang saya buat mengenai tabel etika berdasarkan deep learning itu, kita bahas supaya kita itu tanda kutip lebih etis lah memandang sesuatu itu. Nah, itu tujuan kuliah itu seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita gimana Bu? Kita tutup ya. Nggih, sampun lebih Prof waktunya.